Beliau mengatakan, ammal hasad, adapun penyakit hasad atau iri, fahuwa, itu adalah mutasya'ibun minasyuh. Mutasya'ib diambil atau tersebar. Mutasya'ibun tersebar minasyuh, dari kepelitan. Jadi berasal, mutasya'ib itu berasal minasyuh, dari penyakit pelit. Fa innal bakhil, fa inna, karena sesungguhnya al bakhil, orang yang pelit, huwallazi, adalah orang yang yabkhal, yang merasa pelit, merasa berat hati, bima fi yadihi, atas apa-apa yang ada pada tangannya, ada pada miliknya, ala ghairihi, terhadap atau kepada untuk orang lain. Wasyahih, adapun orang yang punya penyakit syahih, jadi ada perbedaan antara syahih, pelit juga artinya, tetapi ada dua, ada bakhil, ada syahih. Bakhil, pelit, masih level pertama. Syahih, pelit tapi levelnya lebih tinggi, lebih parah. Syahih, pelit yang level parah. Huwallazi, adalah orang yang yabkhal, dia pelit, bi ni'matillah, atas nikmat Allah, wahiyya min khazaini qudratih, sedangkan itu nikmat Allah itu min khazain, dari harta atau dari kepemilikan simpanan Allah Subhanahu wa taala, dari qudratnya, dari pemberiannya Allah taala, la fi khazainihi ala ibadihi taala. Walladhi yabkhalu bi ni'matillahi wa hiya fi khazain qudrati ta'ala, la fi khazainihi, la, bukan, fi khazainihi, berada pada kepemilikan dia, seorang hamba, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Fasyuhuhu, maka kepelitannya dia, a'zam, lebih berat, qubhan, lebih parah, lebih lebih parah atau lebih buruk. Jadi beliau mengatakan, ketika beliau bilang, menukil hadis Rasul SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang sangat menghancurkan seseorang, syuhun muta', kepelitan yang diikuti, ya kan? Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i, dan ujub, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Loh, kan ini ngomongin tentang pelit. Katanya di sini tentang hasud. Emang ada kaitannya? Iya, ada kaitannya. Biar ente tahu. Sumber asal muasal daripada hasud atau iri adalah kepelitan yang ada dalam hati. Karena pelit itu ada 2 macam, kata beliau. Ada yang namanya bukhul, ada yang namanya syuh. Yang Rasul sebutkan apa? Syuh. Ya kan? Bukan bukhlun, tetapi syuhun. Nah, bukhul itu, pelit itu, orang yang merasa berat, ya, alladzi yabkhal bima fi yadihi ala ghairihi, orang yang enggak mau ngasih apa yang dia punya, kepemilikan dia, untuk memberikan kepada orang lain. Itu pelit. Ente punya uang, punya banyak, kasih orang, enggak ngapain, sayang. Ini namanya bukhul, pelit. Tapi kalau syahih, kalau pelitnya itu namanya dengan nama syahih, syuh, maka dia adalah orang yang merasa berat dan tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan terhadap hambanya. Kalau tadi kan milik dia, nggak mau ngasih orang. Anda punya, tapi Anda nggak mau berbagi, itu pelit. Tapi syuh, pelit yang lebih parah. Bukan di tangan ente, dari Allah, dari kekayaan Allah untuk hambanya ente merasa berat. Jadi pelit dari pembelian orang atau pemberian yang lain terhadap seorang hamba. Misalnya nih, ini contoh juga syahih.
Kalau tadi pelit, bukhul adalah saya punya uang tapi nggak mau ngasih orang. Itu pelit. Derajat yang masih mending. Tapi yang lebih parah misalnya, ada orang kayak dermawan baik. Ada orang datang meminta sesuatu. Ini orang dermawan mau ngasih. Kata dia apa? Ih, jangan dikasih. Ngapain ngasih? Atau ketika dikasih ini ngerasa berat. Kenapa dia dikasih? Kayak gitu banyak. Ngapain juga dikasih? Nggak perlu tuh orang-orang kayak gitu dikasih. Nah ini sekarang pelit bukan? Pelit parah. Bukan pelit dengan hartamu sendiri. Bahkan ente pelit sama harta orang lain mau ngasih emang rugi ente? Enggak. Ente kan gak rugi, bukan duit ente yang diambil. Enggak. Orang lain juga kalau ngasih ke orang nggak mau. Dan ini lebih parah lagi. Allah memberikan kepada hambanya kenapa? Kenapa Allah berikan ini? Fulan duitnya lebih banyak dari saya. Kenapa? Atau kenapa fulan ilmunya lebih banyak? Kenapa fulan dapat sanjungan orang? Kenapa fulan lebih dijunjung tinggi? Kenapa fulan lebih dihormati? Loh, ini kan pemberian Allah terhadap hambanya. Lah kenapa ente yang ngerasa berat? Emang dari ente yang ngambilnya? Emang dia ngambil sesuatu darimu? Enggak. Cuman ngerasa berat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, padahal itu dari Allah, bukan dari kekayaan kita sendiri. Ini itu dia bilang. Asy-syahih huwa alladhi yabkhal bi ni'matillah. Wa hiya min khazaini qudrati. Orang yang merasa berat, pelit, enggak mau ya dengan nikmat Allah ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah. Makanya kata Nabi SAW, syuhun muta', rasa pelit, syuh yang diikuti, nggak mau orang seneng, nggak mau orang dapat nikmat. Ini bahaya ya, penyakit. Itu penyakit luar biasa. Baik, kata beliau di sini dijelaskan lagi tentang apa sih definisinya hasad ataupun hasud ataupun iri. Kata beliau, wal hasudu, dan orang yang iri, huwallazi, adalah orang yang yasyuqqu alaihi, merasa berat baginya, in'amullah, pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala, min khazaini qudrati, dari khazain, simpanan atau dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dari kudratnya, ala abdin, terhadap seorang hamba atau kepada seorang hamba, min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Dengan apa pemberiannya, nikmatnya? Merasa berat terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap seorang hamba dengan nikmat apa? Bi ilmin, dengan ilmu. Au malin, atau pemberian dari Allah dengan harta. Au mahabbatin fi qulubin nas, atau kecintaan di hati orang-orang, yaitu tersohor atau terkenal, dihormati, disanjung orang. Au hadzin, ataupun suatu keberuntungan, minal hudud, daripada keberuntungan-keberuntungan. Hatta, sehingga orang tersebut yang hasud, yang iri, hatta innahu, sesungguhnya orang tersebut yang hasud, la yuhib, dia suka, zawalaha anhu, hilangnya nikmat tersebut, anhu, dari orang yang dia iri. Wa in, walaupun dia sendiri, lam yahsul lahu, tidak mendapatkan untuk dirinya, bidzalika, dengan hal tersebut, dari nikmat tersebut, syai', sesuatu, mintilkan ni'mah, dari nikmat tersebut. Fahadha, maka hal ini, muntahal khubuth, puncak daripada keburukan. Muntaha, puncak, al-khubuth, daripada keburukan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu, penyakit iri, ya'kulul hasanat, memakan daripada hasanat, perbuatan kebaikan atau pahala-pahala kita, kama ta'kul, sebagaimana memakannya, an-nar, api, al-hatab, terhadap kayu bakar. Jadi kalau ditanya orang yang hasud, orang yang iri itu orang yang kayak gimana?
al-hasud, katanya orang yang iri, adalah orang yang merasa berat terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap seorang hambanya. Nikmat apa? Dari ilmu. Jadi orang fulan dapat ilmu, punya ilmu banyak, punya ilmu, merasa berat. Kok bisa fulan punya? Kenapa dia punya? Lah, penyakit berat dalam hati. Dari ilmu atau harta, ini orang punya harta banyak. Kenapa dia punya? Kenapa dia yang diberi sama Allah? Ya. Kenapa begitu? Nah, terus ataupun kedudukan di hati orang. Punya orang terkenal, tersohor, disanjung sama orang. Kenapa dia dipuji-puji? Atau dia punya keberuntungan daripada keberuntungan urusan dunia atau akhirat. Sehingga, ini penyakitnya nih, lebih parah lagi. Sehingga dia menginginkan, berharap dalam hatinya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini penyakitnya. Pertama, merasa berat terhadap nikmat Allah kepada seorang hamba, dan dia menginginkan, berharap dan suka kalau nikmat tersebut hilang, walaupun dia sendiri nggak dapetin tuh nikmat. Penyakit bahaya. Beda sama orang pengen hilang tapi dia pengen dapetin. Masih ada masih masuk akal. Ini enggak. Yang penting hilang pada orang tersebut, walaupun dia sendiri nggak dapat. Bahaya. Ini orang disanjung-sanjung. Pokoknya ana bakal rusak nama orang tersebut, walaupun saya nggak dapat nama. Nggak apa-apa. Muntaha khubuth katanya. Ini udah puncaknya keburukan. Ini penyakit parah. Ya. Kenapa? Karena ini terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap hambanya Allah Subhanahu wa taala kepada. Bagaimana ini? Sedangkan kita tahu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Gak bakal beriman seseorang, gak sempurna iman seseorang, sehingga dia menyukai kebaikan terhadap saudaranya, temannya, saudaranya sama muslim, sebagaimana dia suka kebaikan terhadap dirinya sendiri. Nah kalau orang hasud bisa kayak gitu? Gak bisa, orang hasud gak kuat. Lihat orang dapat nikmat, kenapa? Dan kebanyakan penyakit hasud itu nanti terjadi pada orang-orang yang di sekitar kita, yang setaraf dengan kita. Kalau orang lain level sama kita gak bakalan iri. Tapi kalau sejajar, sama-sama pelajar, penuntut ilmu, sama-sama nih bareng. Yang dia lebih pintar, lebih rajin, lebih diperhatikan, misalnya, lebih disanjung oleh teman-teman, dia enggak. Timbul. Kenapa kok dia disanjung? Kenapa kok dia berat? Pengen hilang gitu nih. Nah, itu penyakit hasud bahaya. Dan bahayanya ta'kulul hasanat, memakan hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita miliki pun habis. Pahala kita habis sendiri. Kata Nabi SAW, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kira-kira kalau udah api ketemu kayu bakar, gimana? Habis, nggak bakal disisain sama api. Semua bakal habis. Begitu juga hasud. Kalau udah ada penyakit itu dalam hati seseorang, repot hidupnya. Dan hidupnya sengsara. Orang itu hidupnya sengsara. Nanti Imam Ghazali akan sebut, mu'adzab fid dunya, la yurham. Udah tersiksa sendiri, tersiksa hatinya, nggak pernah seneng. Karena nggak bisa ngeliat orang seneng. Orang dapat nikmat. Ini orang ini. Kalau orang kena musibah, rasain. Ini penyakit. Hidupnya sengsara di dunia sebelum di akhirat. Nanti akan diperjelaskan kembali dan diajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut. Wallahu taala a'lam.